Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah Al-Bajuri terhadap Fathul Qarib. Alhamdulillah kita masih di bab kurban, bacaan yang ketiga. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhasyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim, amin ya rabbal alamin. Nah, di sini udah sampai di sini kemarin. Wala yajuzu ayyudhhiya an ghairihi bighairi idnihi illa idza dhaha an ahli baitih. Tidak bolehlah bahwa berkurban ianya seseorang untuk selainnya dengan tanpa izinnya selain. Di sini umum, kita nggak boleh berkurban untuk siapapun, apakah siapapun itu masih hidup atau udah meninggal, tanpa izinnya nggak boleh. Ya, nggak boleh kita berkurban atas nama orang lain tanpa izinnya. Nah, kecuali yang boleh, nggak perlu izin, idza dhaha an ahli baitih, kecuali apabila berkurban ia untuk ahli baitnya, untuk keluarganya. Yang dimaksud dengan keluarga di sini itu orang man talzimuhu nafaqatuh, orang yang mesti kita tanggung nafkahnya. Orang-orang yang mesti kita tanggung nafkahnya, kita berkurban atas nama dia, enggak perlu kepada izin. Contoh, kita wajib menanggung nafkah orang tua kita miskin. Kita boleh berkurban atas nama orang tua masih hidup, boleh berkurban atas nama orang tua tanpa minta izin. Anak kita walaupun sudah gede, wajib kita tanggung nafkahnya, boleh kita berkurban atas nama dia, enggak perlu izin. Tidak boleh kita berkurban untuk orang lain tanpa izinnya. Apakah orang lain itu masih hidup atau udah meninggal? Nggak boleh. Kecuali yang boleh kita berkurban untuk orang yang mesti kita tanggung nafkahnya. Itu nggak perlu minta izin. Cuma di sini ada pendapat pengecualian. Tidak bolehlah bahwa berkurban ya untuk orang lain, kecuali dengan izinnya. Nah, misalkan orang tua kita sudah meninggal. Boleh nggak seorang anak berkurban atas nama orang tuanya? Orang tua kita meninggal, nggak berpesan, enggak wasiat, enggak apa-apa. Kita pengen berkurban, boleh enggak? Nah, ada pendapat Abu Hasan Al-Ubadi. Itu ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Menurut Abu Hasan Al-Ubadi, boleh kita berkurban atas nama mayat. Walaupun enggak dapat izin, walaupun dia enggak wasiat. Kenapa? Karena menurut Abu Hasan Al-Ubadi, udhiyah itu dianggap sedekah. Namanya sedekah, bebas kita bersedekah atas nama siapapun, nggak perlu minta izin. Nah, namun ulama yang lain secara umum, kita baru boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal kalau memang dia berwasiat sebelum meninggalnya. Ini poinnya. Jadi kalau ada anak-anak yang kaya pengen setiap tahun berkurban atas nama ayahnya, boleh, tapi berpegang kepada pendapat Abu Hasan Al-Ubadi. Karena beliau menganggap kurban itu sedekah. Kita ulang lagi penting. Tidak bolehlah bahwa berkurban ya untuk selainnya dengan tanpa izinnya selain. Kecuali baru nggak perlu kepada izin. Idza dhaha an ahli baiti. Bila berkurban ya untuk keluarganya. Keluarganya orang yang nafkah ditanggung oleh dia. Itu nggak perlu minta izin. Awil waliyu. Ini waliyu kelihatan kita atah kepada fa'il dhaha. Kecuali apabila berkurban oleh si wali an mimmalihi dari hartanya si wali, an maulihi untuk yang diwalikannya. Seorang wali, apakah ayah, apakah kakek, dia boleh berkurban atas nama cucunya, boleh. Nah, tapi dengan syarat biaya kurban diambil dari harta si wali, bukan harta si cucu tadi. Nah, itu maksudnya. Nah. Awil imamu min baitil mali anil muslimin. Nah, kecuali lagi yang nggak perlu minta izin, berkurban oleh seorang imam, seorang pemimpin, mim baitil mali diambil dari harta baitil mal,
anil muslimin, berkurban untuk kaum muslimin atas nama masyarakat, itu boleh. Dah. Ini muhtaratnya. Wa amma biiznihi walau mayitan fayajuzu. Adapun berkurban dengan izinnya orang lain, walau ada ianya orang lain itu meninggal, maka boleh ya. Nah, berkurban atas nama orang lain tadi nggak boleh secara umum ya, kecuali pendapat Abu Hasan Al-Ubadi. Nggak boleh berkurban atas nama orang lain tanpa izin. Kalau ada izin boleh, walaupun untuk mayat sekalipun boleh. Bagaimana ceritanya mayat memberi izin? Nah, wa suratuhu fil maiti ayyusiya biha qabla mautih. Bermula surahnya izin, bermula gambarannya izin pada mayat itu bahwa berpesan ianya si mayat, berwasiat ianya si mayat dengannya udhiyah sebelum meninggalnya si mayat. Nah, sebelum meninggal berpesan minta dikurbankan kan? Boleh wasiat, kita ambil dari hartanya. Au yusyrituha fi waqfi, atau mensyaratkan ianya si mayat akannya udhiyah pada wakafnya si mayat. Seorang mayat wakaf hartanya, kemudian dia mensyaratkan ya, dari harta wakaf itu diambil untuk biaya kurban ke dia. Kama yaka'u kasiran, sebagaimana yang terjadi ia banyak, sering terjadi kan. Nah, udah. Titik, selesai. Wala budda an takuna syatu muayyanatan, dan tidak boleh tidak bahwa adalah syah itu yang tertain. Jadi syah di sini maksudnya harus kambing atau unta apapun. Tidak boleh tidak bahwa adalah syah kambing itu yang tertentu. Jadi untuk jadi kurban itu kambing harus kita tentukan dulu. Kambing ini untuk kurban, jelas. Liyakhruja ma law ishtaraka isnani fi syataini bainahuma. Supaya keluarlah olehma jikalau bersyarikatlah oleh dua orang pada dua ekor kambing, yang ada ya dua ekor kambing antara keduanya. Ada dua orang kerjasama melihara kambing. Dia punya dua ekor kambing berdua. Cuma dua ekor kambing itu kan belum dijelaskan bahwa kambing yang satu punya si A, punya kambing yang satu lagi punya si B, enggak. Pokoknya dua kambing itu milik berdua. Kalau dua kambing milik berdua berarti kambing pertama separuh-separuh, kambing yang satu lagi juga separuh-separuh. Nah, supaya keluarlah olehma jikalau bersyarikatlah oleh dua orang pada dua kambing yang ada ya antara keduanya. Nah, kemudian keduanya berkurban dengan dua kambing. Fa innahu la yasihu, maka bahwa sungguhnya itu tidak sah ianya Maksud tidak sah ianya kurban dua orang dengan dua ekor kambing milik berdua. Itu kedua-duanya enggak sah, enggak disebut kurban. Kenapa? Karena satu kambing milik berdua. Karena cara pembagian harta bersyarikat itu kita memiliki dua ekor kambing. Kerjasama melihara dua ekor kambing. Jadi bukan satu ekor itu. Satu ekor pertama bagi dua, satu ekor kedua juga bagi dua. Jadi separuh-separuh. Namanya separuh-separuh kan nggak hidup. Kenapa nggak sah kalau bersyarikat? Karena nggak ada muayyan, nggak ditentukan. Kambing ini harus jelas. Untuk kurban itu harus jelas. Kambing ini untuk kurban. Kalau separuh-separuh tadi nggak sah. Li'annal wahida lam yudhahi bisyatin muayyanatin. Karena seseorang dari keduanya itu tidak berkurban ia dengan satu kambing yang tertentu. Bal bisyai'atin fisyataini. Tetapi dengan campuran dalam dua ekor kambing. Syai'ah itu campuran. Karena seseorang itu tidak berkurban ia dengan satu kambing tertentu, tetapi dengan campuran dalam dua kambing. Li'anna lahu, karena bahwa sungguh baginya seseorang itu setengah min hadhihi dari ini kambing, wa nisfan min hadhihi, dan setengah lagi dari ini kambing. Karena dua kambing milik berdua, berarti satu kambing dibagi dua, satu kambing lagi juga milik berdua. Berarti siapapun dari keduanya itu tidak berkurban dengan satu kambing utuh. Makanya nggak sah. Itu maksudnya. Jadi kita kembali. Tidak boleh tidak kambing yang mau dikurbankan itu harus jelas wujudnya yang mana. Supaya keluar kambing bersyarikat. Kemudian wahya afdalu min musyarakatihi fi ba'irin. Ini kita lihat. Wahya, dan bermula dianya seekor kambing itu lebih utama daripada bersyarikatnya seseorang pada seekor onta. Kita beli satu ekor onta 7 orang. Dengan kita membeli satu ekor kambing secara terpisah. Satu ekor kambing secara terpisah itu lebih baik
daripada kita bersekutu dalam seekor onta atau seekor lembu. Wahia kembali ke syah, ya. Wa afdalu. Jadi dianya satu syah itu lebih utama daripada bersekutunya seseorang dalam seekor onta. Nah, ini ceritanya kita 1/7 onta sama seekor kambing. Lebih baik seekor kambing. Kenapa? Karena kita mandiri dalam menyembelih. Nah, karena yang dihitung dalam udhiyah itu menyembelihnya itu pengaruh juga. Wa afdalu anwa'il udhiyati ibilun summa bakarun summa ghanamun. Dan bermula seutama-utama kurban itu onta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian domba, kemudian baru kambing. Jadi di sini ini seutama-utama kelompok udhiyah itu onta. Ini ditinjau dari banyaknya daging. Kita lihat di sini. Wa qauluhu, bermula ucapan syarih wa afdalu. Oh ini. Wa qauluhu afdalu min musyarakatihi fi ba'irin. Dan bermula dianya satu syah tadi lebih utama dari bersekutunya seseorang pada seekor onta atau pada seekor lembu. Kenapa? Lima fi dzalika minal infiradi bi irakatid dami. Karena yang ada ianya pada demikian seekor kambing dari tersendiri dengan menumpahkan darah. Karena seperti tadi, poin penting dalam udhiyah itu proses menyembelihnya. Kemudian qauluhu afdalu anwa'il udhiyah. Bermula seutama-utama kelompok udhiyah bin nisbah dengan dibanding likasratil lahmi bagi banyaknya daging. Itu onta. Nah, karena maksudnya begini, 7 ekor kambing dibanding 1 ekor onta biasanya kan tetap lebih banyak onta. Nah, apalagi 7 ekor kambing dibanding dengan lembu gede, lembu limosin. Nah, itu lebih baik lembu ditinjau dari banyak dagingnya, bukan ditinjau dari menumpahkan darah tadi secara mandiri, bukan. Nah, itu. Jadi bermula seutama-utama udhiyah dengan dilihat dinisbah bagi banyaknya daging itu pertama onta. Fa inna lahmal ibili aksaru ghaliban min lahmil bakar. Karena sesungguhnya daging onta itu lebih banyak pada kebiasaan daripada daging sapi. Wa huwa aksaru ghaliban min lahmil ghanam. Dan dianya daging sapi itu lebih banyak pada kebiasaan daripada daging kambing. Maksudnya 7 ekor kambing dengan seekor sapi kan. Nah. Wa amma min haisu atbiyatul lahmi. Jadi sesudah haisu kita baca atbiyatu juga boleh. Kita baca atbiyati juga boleh. Nah, cuma yang masyhur sesudah haisu ya haisu isim mabni yang mudhaf ilaihnya jumlah. Kalau kita baca haisu berarti atbiyah ini jadi mubtada, khabarnya mahdhuf, takdirnya hasilun. Adapun dari sisi atbiyatul lahmi, adapun dari sisi baiknya daging, fadda'nu afdalu minal ma'zi, maka bermula domba itu lebih baik daripada kambing. Nah, domba itu lebih baik daripada kambing. Karena di sisi umur pun perkembangan domba lebih cepat. Domba di atas 1 tahun masuk kedua udah boleh dikorbankan. Kalau kambing harus 2 tahun masuk ketiga. Nah, adapun dari sisi bagusnya daging, maka bermula domba itu lebih utama daripada kambing. Kenapa? Alasannya li thaybi lahmihi, karena bagus dagingnya domba, an lahmil ma'zi, dari daging kambing. Summal jawamisu afdalu minal irabi. Kemudian bermula jawamis. Jawamis ini kerbau-kerbau yang bukan Arab. Kemudian bermula jawamis, kerbau-kerbau sapi yang bukan sapi Arab, itu lebih utama minal irabi, daripada kerbau-kerbau Arab. Mungkin di Arab juga ada kerbau ya, saya kurang paham nih. Jadi kita baca i'rab, kalau kita lihat itu i'rab maksudnya hewan Arab. Jawamis ini berarti hewan yang di luar Arab. Nah. Kenapa? Li thaybi lahmiha an lahmil i'rabi. Karena bagus dagingnya jawamis daripada daging i'rab, daging hewan kerbau Arab. Wa min haisu kasratu iraqatid dima'i fasab'u syiyahin afdalu minal badanati wal baqarah lima fiha min kasrati iraqatid dima' ma'a thaybil lahmi. Dan dari sisi banyaknya menumpahkan darah,
Bukan banyak darah, banyak menumpahkan darah, banyak proses penyembelihan. Dan dari sisi banyak menumpahkan darah, maka bermula 7 ekor kambing itu lebih utama daripada seekor onta dan daripada seekor sapi. Kita mau berkorban seekor onta atau 7 ekor kambing. Nah, lebih baik 7 ekor kambing ditinjau dari segi banyaknya proses menyembelihan, kan? Lima fiha karena ma yang ada ianya ma padanya 7 ekor kambing, sab'u syiyah min kasrati irakatid dima dari banyak menumpahkan darah, ma'a taibil lahmi bersama bagus dagingnya. Jadi ternyata begini, utama tidaknya kurban itu bisa ditinjau dari berbagai macam sisi. Ditinjau dari banyaknya daging, onta lebih baik, kemudian lembu, kemudian domba, kambing, kemudian ditinjau dari menumpahkan darah 7 ekor kambing lebih baik daripada seekor onta. Ditinjau dari warna beda lagi. Wa min haisul alwani fal baydha'u afdalu. Dan ditinjau dari sisi warna, maka bermula yang putih itu lebih utama. Putih seluruhnya atau kebanyakannya putih. Summas safra'u kemudian kuning. Summal afra'u kemudian afra. Afra ini kayak putih tapi bukan putih yang kita tahu, putih warna tanah. Putih kayak tanah liat, kekuning-kuningan gitu. Itu afra. Summal hamra'u kemudian merah. Summa balqa'u kemudian yang belang-belang. Balqa'u ini hitam putih. Ya, summa sauda'u kemudian hitam. Kita ulang lagi. Ditinjau dari sisi warna, yang paling bagus yang putih. Kemudian kuning, kemudian kuning tanah, kemudian merah, kemudian balqa'u, kemudian yang warna-warni, kemudian hitam. Apa alasannya putih lebih baik? Qila dikatakan orang lita'abbudi. Nah, lita'abbud. Ta'abbud artinya memang enggak ada alasannya, enggak diketahui alasannya. Karena untuk ibadah, mengikuti Nabi. Nabi berkurban dengan kibas yang amlaha ini. Arti amlaha ini berarti dominan putih. Bisa artinya putih, kayak di atas ada 2 pendapat. Ada yang menyatakan dominan putih, ada yang menyatakan banyak warna putihnya. Wakila dan dikatakan orang bukan karena ta'abbud, li husnil mandari, karena bagus pandangannya. Sapi putih lebih enak dilihat, dan seterusnya. Wakila dikatakan orang li taibil lahmi, karena bagus daging. Nah, ini mungkin kil ini beliau meneliti bahwa warna hewan itu mempengaruhi kepada kualitas dagingnya. Bisa jadi sapi yang warna kulitnya putih mungkin dagingnya lebih nikmat atau lebih lembut, bagaimana kita juga enggak paham. Ini kata kil karena bagus dagingnya. Warawal Imamu Ahmadu khabara ladamu afra'a habbu ilallahi min dami saudawina. Telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad akan hadis ladamu afra. Sungguh bermula darah afra. Darah afra tadi hewan yang berwarna tanah. Sungguh bermula darah si afra, lembu yang afra atau hewan yang afra, itu lebih cinta kepada Allah dari darah saudawina, dari darah hewan-hewan yang hitam. Jadi saudawin ini jamak ini. Satu ini apa maksudnya? Hadis bersumber dari Abi Hurairah, kan? Jadi kalau berdasarkan hadis ini justru bukan yang putih, justru yang afra. Tapi di sini dari sisi warna kata beliau yang putih lebih bagus. Tapi hadis yang beliau bawakan, hadis Imam Ahmad, justru darah yang afra itu lebih baik dari darah yang hitam. Oh, ini kalau dibanding afra dengan hitam, bukan dibanding afra dengan putih. Kalau afra dengan putih, tentu lebih baik putih. Nah, barangkali begitu biar tidak bertentangan. Karena dalam hadis darah yang afra, yang berwarna tanah, itu lebih disukai Allah dibanding dari darah hitam. Tapi kalau afra dibanding dengan darah putih, kemungkinan lebih bagus darah hewan yang putih. Oke. Wa ajma'u 'ala istihbabis samini fil udhiyati. Dan ijma'lah oleh mereka para ulama kepada sunnahnya yang gemuk dalam udhiyah. Artinya yang paling penting dalam masalah kurban gemuk.
Nah, fasaminatu walau sauda'a afdalu min hazilatin walau bayda'a. Nah, maka bermula hewan yang gemuk walau ada ia itu hitam itu lebih utama daripada yang kurus, sekalipun ada ia yang kurus itu putih. Jadi lebih fokus kepada dagingnya daripada kepada warna kulitnya. Nah itu maksudnya, nggak ada khilaf ini. Ijma' para ulama menyunnahkan kurban itu gemuk. Makanya hewan yang gemuk itu walaupun hitam warnanya lebih utama daripada hewan yang kurus sekalipun putih. Wa ma jama'a sifataini afdalu mimma fihi sifaton. Bermulama yang mengumpulkan ianya ma akan dua sifat itu lebih utama daripada ma yang sabit padanya ma itu satu sifat. Maksudnya hewan-hewan yang pada hewan itu ada dua sifat di atas lebih utama daripada yang memiliki satu sifat doang. Ini fal bayda'us saminatu afdalu minal bayda'i faqat. Maka bermula hewan yang putih lagi gemuk itu lebih utama daripada putih doang. Awis saminati fakat atau dari gemuk doang. Sudah gemuk putih lagi lebih baik daripada putih doang kurus atau daripada gemuk doang tapi hitam. Wa naqasha ba'dhum fi ja'lil ibli wal baqari wal ghanami anwa'an. Dan mendebat oleh sebahagian mereka para ulama dalam menjadikan onta, sapi dan ghanam akan no. Nah, dengan buah sungguhnya menjadikan onta, bakar dan ghanam sebagai no itu tajawuzun terjadi majad. Ini maksudnya begini ibarat di sini nih. Jadi gini, beliau menyatakan di matan kan, dan bermula seutama-utama no udhiyah itu onta. Padahal onta ini sebenarnya bukan no. Onta ini jenis hewan itu onta. Kemudian dalam onta itu baru ada no. Ada onta yang model begini satu punuknya, ada onta yang dua punuknya. Nah, jenis hewan itu bakar sapi. Kemudian sapi kan macam-macam. Nah, ada sapi liar, ada sapi Australia, ada sapi limosin. Kemudian ghanam juga ada nok-noknya. Jadi ibil, bakar dan ghanam ini jenis. Makanya ada yang protes, bermula seutama-utama nok udhiyah itu onta. Itu maksudnya. Mestinya onta ini jenis. Hewan onta itu jenis bukan nok. Nah ini. Wa naqasha ba'dhum memprotes, protes atau mendebat oleh sebahagian mereka dalam menjadikan ibil, bakar dan ghanam sebagai no. Bi annahu dengan buah sungguhnya menjadikan ibil, bakar dan ghanam sebagai no itu terjadi majad. Kenapa terjadi majad? Li annaha ajnasun. Karena sesungguhnya ibil, bakar dan ghanam itu jenis. La anwa'a bukan anwa, bukan no. Wa anta khabirun bi annal jinsal hayawan. Dan bermula engkau itu yang kau tahu bahwa sungguh jenis itu hayawan. Jadi hewan itu jenisnya hewan onta itu jenis hewan ke? Nah, hewan kambing jenis hewan, lembu kita tahu itu jenis bukan no. Wa anta khabirun bi annal jinsal hayawanu. Nah, dan bermula engkau itu tahu bahwa sungguh jenis itu hewan. Mana maksudnya? Mendebat oleh sebagian mereka pada menjadikan ibil, bakar dan ghanam sebagai no. Bahwa sungguhnya menjadikan itu terjadi majad. Kenapa? Karena sungguhnya ibil, bakar dan ghanam itu jenis bukan no. Dan engkau itu tahu bahwa sungguh jenis itu hayawan. Adapun bermula ibil, bakar dan ghanam fa'an wa'on maka no. Jadi sebahagian ulama menyatakan ketika di luar syarih menyatakan ibil, bakar, ghanam itu no itu terjadi majad. Karena menurut ba'duhum ibil, bakal dan ghanam itu jenis bukan no. Kemudian ini kelihatan Syekh Bajuri menyatakan bermula engkau itu tahu bahwa sungguh jenis itu hayawan. Jadi yang disebut jenis itu hayawan bukan ontanya. Ini kayaknya jenis dalam mantik al-insanu hayawanun natik. Jadi hayawan itu jenis. Arti jenis umum. Nah, bisa masuk kepada insan bukan insan. Kelihatannya begini ya. Ini protes. Dan bermula engkau itu tahu bahwa sungguh jenis itu hewan. Adapun ibil, bakar dan ghanam itu tetap no. Nah, ini lain lagi nih. Fala ghubara ala ibadati syarih. Maka tidak ada debu di atas ibarat syarih.
Artinya ibarat syarih itu nggak perlu diprotes, nggak terjadi majat juga kesimpulannya. Nah, ini rada rumit ini. Protes, mendebat oleh sebagian mereka dalam menjadikan ibil bakar ghanam sebagai no. Bahwa di dalam menjadikan ibil bakar dan ghanam sebagai no terjadi majat. Kenapa? Karena bakar, onta dan ghanam itu jenis bukan no. Jenis bukan no. Jenis onta, di dalam onta ada macam-macam no-nya. Kata beliau, oh enggak perlu protes. Engkau itu tahu jenis itu hewan. Adapun onta, bakar dan ganam itu no. Maka tidak ada debu di atas ibarat syarih. Benar enggak begitu? Wa amma qaulul muhashi wa afdalul anwa'i al-jawamisu 'alal i'rabi wad-dha'nu 'alal ma'dhi fa fihi anna hadhihi asnafun dakhilatun tahtal anwa'i la anwa'u hakikatin la anwa'un hakikatan lakinnahum qad yutlikuna al anwa'a ala mutlaqil kulliyah fayakunul muradu bil anwa' al ma'nal lughawiyyu. Nah, ini kayaknya pelajaran mantek ini. Beliau membawa lagi. Adapun bermula perkataan muhasyi. Maksud muhasyi di sini Syekh Barmawi. Apa kata Syekh Barmawi? Dan bermula seutama-utama no itu jawamis, kerbau-kerbau. Bermula seutama-utama no kurban itu al-jawamis, kerbau-kerbau yang bukan Arab, alal i'rabi di atas kerbau Arab. Dan itu ad-da'nu itu domba di atas ma'zi. Maka sabit padanya ucapan muhasyi yaitu Syekh Barmawi itu bahwa sungguh ini kayak jawamis tadi, da'non itu asnafon itu kelompok-kelompok yang masuk ia di bawah no. Bukan no itu sendiri pada hakikatnya. Asnafun dakhilatun tahtal anwa'i la anwa'un hakikatan. Ketika Syekh Barmawi menyatakan yang paling utama dari kelompok udhiyah itu kerbau-kerbau yang bukan Arab dibanding kerbau Arab. Dan itu biri-biri di atas ma'zen. Biri-biri. Artinya biri-biri itu sendiri bukan no hewan, tapi masuk dalam no. Artinya biri-biri itu banyak modelnya, kemudian dalam biri-biri itu ada biri-biri yang ini protes ibarat ya. Ini rada rumit ini. Maka sabit padanya ucapan Syekh Barmawi itu bahwa sungguh ini jawamis tadi dan da'ni itu asnafun, kelompok-kelompok yang masuk ia di bawah no, bukan no itu sendiri. Tetapi mereka para ulama itu qad yutlikuna, kadang-kadang mereka mengitlakkan akan istilah anwa kepada mutlak kulliyah. Maka adalah yang dimaksud dengan no itu makna lughawi, bukan no dalam mantik. Ya, ini biarin nih, kita tinggalin dulu ini rumit ini. Masya Allah, kacau ini. Oke. Wa arba'un wa fi ba'din nusakhi wa arba'atun. Dan bermula 4. Dan sabit dalam sebahagian niskah kitab itu wa arba'atun pakai ta. Dan bermula 4 itu la tujzi'u tidak memadai ianya 4 dalam kurban. Nah, bermula 4 maksudnya bermula 4 ini kita jadikan mubtada, ada sifat yang mahdhuf. Artinya kita takdirkan bermula 4 dari hewan-hewan, bermula 4 dari jenis hewan, itu tidak boleh ianya 4 dalam dohaya, dalam kurban. Ada 4 hewan yang enggak boleh dikurbankan atau enggak sah dijadikan kurban. Qauluhu wa arba'un ay bila ta'in, dengan tanpa ta. Wa qauluhu, dan bermula ucapan syarih wa fi ba'din nusakhi wa arba'atun ay bitta'i. Ada sebahagian niskah pakai ta. Protes lagi. Musannif syarah menyatakan atau musannif menyatakan di luar ada 4 hewan yang tidak boleh jadi hewan kurban. Nah, beliau ini menyatakan begini. Walau saqatal musannifu anil adadi lakana aula. Jikalau diamlah oleh musannif dari angka, sungguh ada ianya diam musannif itu lebih baik. Maksudnya begini. Andaikan musannif jangan menyatakan ada 4 hewan yang tidak boleh jadi kurban.
Nggak usah bilang 4. Karena bukan hanya 4 hewan yang nggak boleh dikurbankan, lebih dari 4. Itu maksudnya. Jikalau diamlah oleh musannif daripada angka 4, sungguh ada ianya dia musannif itu lebih aula. Kenapa? Li'annahu yuzadu ala ma zakarahu al-umya'u. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu ditambah di atas ma yang menyebut ianya musannif akan nyama, akan apa ditambah? Akan umya. Karena kata beliau, bukan hanya 4 hewan yang nggak boleh dikurbankan, ada tambahan lagi al-umya'u, hewan yang buta nggak boleh dikurbankan. Sementara di luar kan beliau nggak menyebut. 4 hewan yang nggak boleh dikurbankan, apa aja? Apa aja? Misalkan al-aura'u yang juling. Kemudian nanti yang juling, yang kedua yang pincang, yang ketiga yang sakit, yang keempat ajfa yang kurus banget. Yang buta kan beliau tidak menyebutkan dalam 4. Sementara padahal yang buta juga nggak boleh. Nah, makanya kata Syekh Bajuri, andaikan musannif tidak menyebutkan bilangan lebih baik. Sebenarnya nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa beliau menyebutkan bilangan juga benar. Kenapa? Karena di luar beliau menyatakan 4 hewan yang nggak boleh jadi kurban, yaitu yang juling. Kalau yang juling aja nggak boleh, apalagi yang buta. Nah, jadi nggak perlu ditambah lagi, karena semua tambahan itu masuk ke dalam 4 yang beliau sebutkan. Nah itu. Kita ulang lagi kan? Jikalau diamlah oleh musannif dari angka 4, sungguh ada ianya diam itu lebih utama. Kenapa? Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu yuzadu, ditambah di atas ma yang menyebut ianya musannif akan nyama akan binatang yang umya, yang buta. Fala tujzi, maka tidak memadai ianya si buta tadi, nggak boleh dikurbankan. Kama yu'lamu bil aula minal aura, sebagaimana ma yang diketahui akan dianya ma bil aula, dengan lebih utama minal aura, dari perkataan aura. Kalau juling aja nggak boleh, apalagi buta, aura juling. Wal haima'u, kita atah kepada umya'u. Karena bahwa sunggal wasya'an itu ditambah di atas ma yang menyebut ianya musannif akan nyama akan haima. Si haima juga nggak boleh. Si haima nggak boleh. Nggak boleh dikurbankan. Apa itu haima? Wahiyya allati yusibuhal hayamu. Dan bermula dianya si haima, hewan yang haima itu allati, hewan-hewan yang terkena akannya oleh hayam, oleh kebingungan. Kalau bahasa Indonesia penyakit ayan. Ayan kan kadang-kadang kayak keder gitu. Keder. Kalau orang kena ayan kan keder. Nah ini. Jadi hewan haima itu yaitu hewan-hewan yang terkena akannya oleh kebingungan. Fatahimu fil mar'a wala tar'a. Maka bingung ianya si hewan dalam mar'a, di tempat gembalaan, wala tar'a, dan tidak merumput ia. Jadi mar'a tempat gembalaan, yaitu taman rumput. Wala tar'a, dan tidak merumput ia. Maka bingung ianya si haima di mar'a, di tempat gembalaan, wala tar'a, dan tidak merumput ia. Nah, tidak makan rumput, bingung. Wal majnunatu, kita atah kepada umya. Makanya kata beliau musannif lebih baik diam. Kenapa? Karena banyak, ternyatanya benar. Ada banyak hewan-hewan yang lain juga yang di luar 4 kategori memang nggak boleh jadi kurban. Yang pertama yang buta, walaupun bisa dipahami dari aura. Yang kedua si haima, hewan yang bingung. Yang ketiga wal majnunatu, hewan yang gila. Wahya allati taduru fil ardi wala tar'a. Dianya hewan yang majnunah itu allati, hewan-hewan taduru, yang berputar-putar ia fil ardi, di bumi, di kebun, wala tar'a, dan tidak makan rumput ia. Bingung. Wa tusamma aidan taula'u, dan dinamakan taula'a, dan dinamakan akan dianya si majnunah pula akan taula'a, si taula. Bal huwa aula biha, bahkan bermula dianya si taula, nah, itu lebih aula dengannya nama majnunah. Nah, gimana ini maksudnya? Taula apa arti taula? Bal huwa aula biha, bahkan bermula dianya si taula itu lebih aula dengannya si majnunah. Kalau si majnunah nggak boleh, si taula ini lebih utama untuk tidak boleh jadi kurban. Tapi di sini beliau nggak mengartikan taula itu siapa. Wal jarba'u,
wal jarba'u. Dan ditambah lagi binatang yang tidak boleh jadi kurban si jarba, binatang yang berkurap. Wa in kana jarbuha yasiran, sekalipun adalah kurapnya si jarba itu sedikit. Kenapa? Li'annahu yufsidul lahma wal wadka. Karena sesungguhnya kurap itu merusak ia akan daging, dan wadka akan wadka. Apa wadka? Ad-duhna. Duhna merusak gizi, minyak merusak gizi. Kurap itu merusak ia akan daging dan merusak ia akan dahna, lemak barangkali ya, minyak, duhna minyak, lemak. Wal hamilu, ini tambah lagi. Benar, andaikan musannif diam lebih baik karena ternyata banyak banget hewan-hewan yang nggak boleh dikurbankan. Dan ditambah lagi di atas yang menyebut ia musannif akan nyama akan si hamil. Fala tujzi'u, maka tidak boleh ianya si hamil. Kembali ke si hamil nggak apa-apa karena hamil muannas kan. Kama hakahu fil majmu', sebagaimana yang menghikayahnya Syekh Nawawi akannya pendapat dalam kitab Majmu'. Wahwal mu'tamad, dan bermula dianya pendapat itu mu'tamad bahwa hewan hamil nggak boleh. Khilafan li Ibni Ruf'ah, berbeda bagi pendapat Ibnu Ruf'ah. Haitsu sahaha fil kifayah al ijza'a. Sekira-kira mentasih yang Ibnu Ruf'ah dalam kitab kifayah akan boleh berkurban dengan hewan hamil. Wa qaribatul ahdi bil wiladah, kita ataf semuanya kepada ummiyah. Ditambah lagi hewan yang nggak boleh jadi kurban yaitu qaribatul ahdi, hewan yang dekat masanya dengan melahirkan. Kenapa nggak boleh? Alasannya lirada atilahmiha, karena jelek dagingnya si karibah, karena jelek dagingnya hewan yang mau melahirkan. Oke, beliau memberi jawaban. Kenapa juga musannif menyebutkan angka 4? Kenapa enggak diam saja? Wala'allal musannifu dzakaral adada mura'atan li lafdil hadis. Barangkali musannif itu menyebut ianya musannif akan angka 4 mura'atan karena menjaga atau mengikuti bagi lafaz hadis. Karena dalam lafaz hadis jelas ada 4 hewan yang enggak boleh jadi kurban. Wahwa, dan bermula dianya lafaz hadis itu rawahu Tirmidzi. Itu hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Tirmidzi wassahahahu, dan mentasahihnya Imam Tirmidzi akannya hadis. Apa bunyi hadisnya? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, arba'un la tujzi'u fil adahi. Bermula 4 dari hewan-hewan itu tidak boleh ia dalam udhiyah. Ada 4 hewan enggak boleh dikurbankan. Al-aura'ul bayyinu auruha, yang juling, yang nyatalah oleh julingnya. Dari kata juling ini dipahami yang buta. Kalau juling saja enggak boleh, apalagi yang buta. Tapi hewan-hewan yang lain tadi enggak dipahami dari hadis ini. Kayak hewan hamil, hewan gila, enggak dipahami. Wal maridatul bayyinu marduha, dan hewan yang sakit yang nyatalah oleh sakitnya hewan. Wal arja'ul bayyinu arjuha, dan hewan yang pincang yang nyatalah oleh pincangnya hewan. Wal ajfa'ul lati la tunqi, dan si ajfa allati la tunqi, yang tidak punya sumsum ia. Yang tidak punya sumsum ia, hewan yang terlalu kurus. Ajfa, kering. Si kering allati la tunqi, yang tidak menghasilkan sumsum. Apa namanya? Enggak enak lagi, udah kering lah. Tulangnya udah kering, kropos. Ya, kropos. Nah, jadi tungki ini maksudnya diambil minan niqi bi kasrin nun. Dari niqi, masdar sulasi dengan kasrah nun wa sukunil kaf, dan dengan sukun kaf. Wa wal mukhu. Nah, dianya niqi itu mukhu, otak, sumsum. Fal muradu annaha la mukhalaha min syiddati hadzaliha. Bermula yang dimaksud itu bahwa sungguhnya si ajfa itu tidak ada sumsum baginya si ajfa min syiddati hadzaliha, dari sangat-sangat kurusnya si ajfa. Karena sangat kurus, enggak ada isinya lagi. Wadhabitul jami'u li jami'i ma dzukira kullu ma'ibatin bima yanqusul lahma aw ghairihi mimma yu'kalu. Bermula dhabit yang lengkapnya dhabit bagi semua ma yang telah disebutkan akan dianya ma itu kullu ma'ibatin, setiap yang aib, ma'ibah, setiap yang beraib. Ma'ibah ini, kalau ma'ibah kita baca berarti isim maf'ul dari aba, mabi'un. Kalau kita baca mu'ibah, isim fa'il.
kelihatan ma'ibah. Bermula dhabit yang lengkap bagi semua ma yang telah disebutkan akan dianya ma itu kullu ma'ibah. Bermula setiap yang beraib, beraib dengan sesuatu yang mengurangi ia akan daging, au ghairahu atau mengurangi ia akan lainnya daging daripada mama yang dimakan akan dianya ma. Nah, itu berarti nggak boleh jadi hewan kurban maksudnya. Dhabit yang lengkap bagi semua yang telah disebutkan, yaitu yang aib-aib yang aib itu menghalangi satu hewan jadi hewan kurban, yaitu setiap aib yang bisa mengurangi daging atau lain daging, tapi lain daging itu dimakan. Kayak kuping misalkan, kuping walaupun nggak ada dagingnya tapi ada yang makan. Jadi kalau hewan nggak ada kupingnya nanti makanya dianggap cacat, terpotong kupingnya maksudnya. Nah, atau kalau kita bikin dhabit sendiri, bermula setiap aib yang bisa mengurangi daging atau lain daging tapi dimakan, itu menyebabkan jadi cacat pada satu hewan hingga nggak sah hewan itu jadi kurban. Nggak sah jadi kurban maksudnya baik kurban sunnah ataupun kurban wajib. Wajib dalam dhimmah. Beda lagi kalau kurban itu kita tentukan. Memang kita menyatakan, ya Allah wajib kepada saya untuk menyembelih hewan ini. Kita tunjuk hewan ini. Jadi dengan segala kekurangannya tetap boleh. Apakah hewan itu buta atau segala macam, boleh kalau ditakyin. Ini ceritanya cerita tidak ditakyin. Nah, ini udah duluan syarih ya. Padahal matannya belum. Bermula 4 dari hewan itu tidak la tujzi, tidak boleh ia dalam kurban. Apa maksud tidak boleh? Nah ini. Wa qauluhu la tujzi'u fi dhahaya, bermula ucapan musannif la tujzi'u, tidak memadai ianya 4 hewan dalam kurban. Kenapa? Li'annahu la yujzi'u udhiyatan illa salimu minal uyubil madhkurah. Karena bahwa sungguh hal wasya'an itu tidak boleh, tidak memadai akan kurban kecuali oleh yang salim, oleh yang selamat dari aib-aib yang disebutkan. Hewan yang boleh jadi kurban yaitu hewan yang selamat dari aib yang mengurangi daging. Ya, makanya beliau ini menambah nih. Wa mahallu adami ijza'il ma'ibati ma lam yaltazimha ma'ibatan. Bermula kedudukan tidak bolehnya hewan yang beraib selama tidak melazimkan ia akannya kurban akan yang beraib. Bermula kedudukan tidak bolehnya hewan yang beraib selama tidak melazimkan ia akannya kurban akan yang beraib. Artinya kita tidak menunjuknya. Tapi kalau memang menunjuknya dalam keadaan beraib tidak boleh. Fa'in iltazamaha kadzalik, maka jika melazimkan ia akannya kurban seperti demikian dalam keadaan beraib. Contoh ka'angqala, seperti bahwa berkata ia, lillahi alayya an udahhiya bihadhihi, bagi Allah wajib di atasku bahwa aku berkurban dengan ini hewan. Jadi dia menunjuk ini hewan, kemudian ini hewannya ada aibnya, itu tetap boleh. Au ja'altu hadhihi udhiyatan, atau aku jadikan akan ini hewan akan kurban, kita tunjuk kan. Wa kanat aura'a, dan ada ianya hewan itu aura'a, juling, au arja'a atau pincang, au maridatan atau sakit, au hamilan atau hamil, ajza'at, niscaya boleh ianya semua hewan itu. Wa wajaba zabhuha wa sarfuha masrafal udhiyah, dan wajiblah oleh menyembelihnya hewan, wa sarfuha, dan membagi-baginya hewan, masrafal udhiyah, pada tempat pembagian udhiyah. Nah, jadi penjelasan di atas kita tidak menunjuk hewan itu. Kalau hewan itu tidak ketunjuk, tidak kita ta'yinkan, itu nggak boleh ada aibnya. Tetapi kalau kita memang menunjuknya, itu boleh walaupun ada aibnya. Oke. Ahaduha, bermula salah satunya 4 itu al-aura'ul bayyinu auruha. Bermula salah satunya 4 itu yang juling, al-bayyinu ayad-dhahiru, yang jelaslah oleh julingnya. Wa in baqiyatil hadakatu fil asah, sekalipun tetaplah oleh biji mata pada pendapat asah. Hewan itu masih ada matanya, cuma juling. Ya, juling, melihatnya enggak lurus kan? Nah, itu enggak boleh jadi kurban. Qauluhu ahaduha, bermula ucapan musannif atau ucapan syarih ahaduha yang pertamanya,
Ahaduha ail arba'il lati la tujzi'u fil dhahaya. Jadi ha ini kembali ke 4. Salah satunya 4 allati la tujzi'u, yang tidak boleh ianya 4 dalam jadi hewan kurban. Qauluhu ucapan syarih al-aura'u bil maddi panjang. Aura'u wa hiya zahibatu zawi ihdal ainaini. Dan bermula dianya aura itu yang hilang cahaya salah satu dua mata, bukan hilang mata, tapi hilang cahayanya, nggak bisa melihat. Wa hadza huwa makna hasya'i. Bermula ini itu dianya ini itu maknanya aura yang masyhur. Makna aura yang masyhur yaitu hewan yang kehilangan cahaya mata. Zahibatu dawi, yang hilang cahaya salah satu dua biji matanya. Maksud hilang cahaya nggak bisa melihat lagi. Itu makna umum. Tapi yang dimaksud di sini apakah seperti itu? Enggak, ternyata makna lain. Walakinnal murada biha huna ma ala nadiriha bayadun yamna'ud daw'a. Tetapi bermula yang dimaksud dengannya lakinnal murada, tetapi sesungguhnya maksud dengannya aura di sini itu ma ala nadiriha, yang sabit di atas. Nadir ini kita lihat bukan orang yang melihat, bukan orang yang melihat. Tetapi mata, ini kita artikan mata. Tetapi maksud dengannya aura di sini itu mah hewan-hewan ala nadiriha, yang sabit di atas matanya hewan itu bayadun putih, yamna'ud daw'a, yang menghalangi ia akan cahaya. Ya, katara ini. Jadi nadir ini lebih bukan orang yang melihat, matanya dia. Tetapi maksud dengannya aura di sini itu mah hewan-hewan yang sabit di atas matanya hewan itu ada putih yang menghalangi ia akan cahaya. Hewan yang di matanya itu ada putih hingga menghalangi cahaya, nggak terlalu terang dalam melihat. Kenapa itu artinya? Arti aura di sini ya seperti ini, hewan yang ada katarak di matanya. Nah, kalau ada katarak kan masih bisa melihat, tergantung jenis kataraknya. Akhdan min qauli Syafi'i, karena mengambil dari pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Syafi'i? Aslul auri bayadun yughtin nadira. Nah, bermula asal dari aur itu putih yang menutupi ia an-nadira, akan mata. Nah, yang melihat kan mata, berarti nadir kita artikan mata. Aur artinya putih yang menutupi mata. Berarti aura itu hewan-hewan yang di matanya ada putih sehingga menghalangi cahaya untuk bisa melihat dengan terang benderang. Wa idza kana kadzalik, bila ada ia itu seperti demikian. Apa maksud idza kana kadzalik? Bila ada ia itu seperti demikian, maksudnya bila maksud dengan aura di sini yaitu hewan yang di matanya ada putih. Fataratan yakunu kasiran yamna'ud daw'a fayadurru wa taratan yakunu yasiran la yamna'ud daw'a fala yadurru. Maka kadang-kadang ada ianya putih yang menghalangi mata, maka kadang-kadang ada ianya putih itu banyak yang menghalangi ia akan cahaya, maka mudarat ia putih yang banyak. Wataratan, dan kadang-kadang ada ianya putih itu sedikit, la yamna'ud daw'a, yang tidak menghalangi ia akan cahaya, fala yadurru, maka tidak mudarat ianya putih yang sedikit. Nah, jadi begitu, berarti arti aur itu hewan yang bermata putih yang menghalangi cahaya. Ya. Falizali, karena itu makna aura tadi hewan yang di matanya ada putih. Putih bisa banyak, bisa sedikit. Kalau banyak mudarat, kalau sedikit enggak mudarat. Karena ini qayyadahal musannifu, mengkait akannya aura oleh musannif, kama fi hadis Tirmidzi as-sabi', sebagaimana yang ada ya pada hadis Imam Tirmidzi yang dahulu, bil bayini. Dengan apa mengkait? Jadi bil bayini muta'allaq kepada qayyada. Karena itu qayyadaha, mengkait akannya aura oleh musannif dengan al bayyinu auruha, atau bil bayyini auruha, dengan yang zahirlah oleh auranya. Ya, jadi hewan yang enggak boleh kurban hewan yang auranya zahir, maksudnya putih di matanya itu besar menghalangi cahaya. Kalau putihnya sedikit enggak menghalangi pandangannya, enggak apa-apa. Fandafa'a bihadza ma qila la hajata li taqyidil auri bil bayyin. Maka tertolaklah dengan ini
Tertolak dengan ini beliau mengartikan aura yaitu hewan yang di matanya ada putih. Maka tertolak dengan ini penjelasan oleh ma yang dikatakan orang. Apa yang dikatakan orang? La hajata li taqyidil auri bil bayyin. Tidak ada hajat bagi mengkaitkan auri dengan bayyin. Ada yang protes ibarat musannef. Kenapa musannef menyatakan aura al bayyinu auruha? Bahasa kita juling yang jelaslah julingnya. Kenapa dikaitkan dengan terang bayyin? Tidak perlu mengkaitkan aura dengan bayyin. Kenapa? Ini kata Qil, li'annahu dhihabul basari min ihdal ainain. Karena sesungguhnya aur itu hilangnya mata dari salah satu dua mata. Nah, jadi ada yang protes, musannef nggak perlu mengkaitkan aur dengan bayyin. Kenapa? Karena aur itu artinya yang nggak bisa melihat. Kalau nggak bisa melihat, ya nggak bisa melihat. Nggak ada yang terang lah nggak bisa melihatnya. Nah, tidak ada hajat bagi mengkaitkan aur dengan bayyin. Karena aur itu hilang pandangan dari salah satu dua mata. Wahwa dan dianya hilang pandangan itu tidak ada ya pada suatu kali terang dan pada kali yang lain tidak terang. Wahwa la yakunu taratan bayyinan wa taratan ghairu bayyinin. Dan bermula dianya tidak bisa melihat itu tidak ada ya pada satu kali itu bayinan jelas tidak bisa melihat, pada kali yang lain ghaira bayyinin. Benar, kata Qil ini benar. Benar musannef enggak perlu mengkaitkan dengan al-auru al-bayyinu auruha. Kalau aur itu artinya tidak bisa melihat. Karena namanya tidak bisa melihat kan, nggak ada jelas, nggak ada tidak jelas, nggak bisa melihat, ya nggak bisa melihat. Tapi kenapa musannef mengkaitkan auru dengan yang jelaslah aurnya? Karena musannef mengartikan aur bukan hilang mata, tetapi putih yang ada pada mata, sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Ya, makanya Syekh Bajuri menyatakan, maka tertolaklah dengan ini penjelasan beliau, yaitu yang dimaksud dengan aura hewan yang ada putih di matanya. Oleh apa tertolak? Oleh ma yang dikatakan orang, di mana orang itu memprotes ibarat musannef atau syarih. Ya. Nah ini, wahasilud daf'i, dan bermula kesimpulan menolak pendapat Qil yang protes ibarat musannef. Annal murada bil aura ma ala nadiriha bayadun yamna'ud daw'a. Bermula kesimpulan menolak itu bahwa sungguh yang dimaksud dengan aura itu mah hewan-hewan yang di atas matanya hewan itu ada putih yang menghalangi ia akan cahaya. Bukan hewan yang kehilangan mata, bukan. Wa yu'lamu min adami ijza'iha bihadzal ma'na adamu ijza'iha bi makna faqidi ihdal ainaini bil ula, dan diketahui dari tidak bolehnya si aura dengan ini makna, dan diketahui dari tidak memadanya si aura dengan ini makna akan adamu ijza'iha, akan tidak memadanya, tidak bolehnya si aura dengan makna kehilangan salah satu dua mata bil aula dengan bab lebih utama. Itu cara menolaknya. Yang dimaksud dengan aura yaitu hewan-hewan yang di matanya ada putih. Jadi kita tahu kalau yang di matanya saja ada putih enggak boleh jadi korban, apalagi yang kehilangan salah satu matanya, lebih aula untuk tidak sah jadi korban. Nah itu maksudnya. Bermula kesimpulan membantah itu bahwa sungguh yang dimaksud dengan aura itu hewan-hewan yang di atas matanya itu ada putih yang menghalangi ia akan cahaya. Diketahui dari tidak bolehnya si aura yang artinya ada putih di matanya. Diketahui dari tidak bolehnya si aura dengan ini makna akan apa diketahui? Akan tidak bolehnya si aura dalam arti kehilangan salah satu mata. Wa yu'lamu minhu, dan diketahui darinya ma juga. Dari ini juga adamu ijza'il umya, akan tidak bolehnya hewan yang buta bil aula pula dengan bab aulawi pula kama taqaddama sebagaimana yang dahulu ya. Qaulu al-bayyinu. Tadi aura yang jelaslah, yang zahirlah auranya. Qauluhu al-bayyinu sayati muhtaradhu, akan datanglah oleh muhtaradnya bayyinu fi qauli syarih, pada pendapat syarih, perkataan syarih, wala yadurru yasiru hadhil umur, tidak mudaratlah oleh sedikit ini perkara.
putih di matanya sedikit, pincangnya sedikit, sakitnya sedikit, semua yang sedikit-sedikit semuanya enggak apa-apa. Qauluhu ad-dhahir huwa min bana bimakna dhahara. Jadi ad-dhahir beliau mengartikan bayin dhahir ya. Berarti ad-dhahir itu min bana, dari bana dengan makna dhahara. Wa qauluhu wa in baqiyatil hadakatu fil asah. Ucapan syarih sekalipun tetaplah oleh biji matanya pada pendapat asah. Alal qaulil asahi, di atas pendapat asah. Wa huwal mu'tamad. Qaul ini mu'tamad. Li'annal midara ala adamil ibsari bi ihdal ainain. Karena yang menjadi pegangan itu di atas tidak bisa melihat dengan salah satu dua mata. Fala ibrata bi baqail hadakah, maka tidak ada ibarat, tidak ada perhitungan dengan tetapnya biji mata. Biji mata masih ada, enggak bisa melihat, enggak boleh. Karena yang jadi perhitungan bisa melihat apa enggak. Karena nanti melihat tidaknya melihat mempengaruhi kepada perkembangan hewan. Apakah dia mudah dalam mencari rumput atau tidak. Ini panjang juga, lama selesainya. Masya Allah, 55 menit. Wasani al-arja'ul bayinu arjuha. Bermula yang kedua itu yang pincang, yang jelaslah oleh pincangnya. Walau kana husulul araji laha inda idja'iha litadhiyati biha. Sekalipun adalah terjadi pincang baginya hewan, baginya arja, itu sabit di ketika membaringkannya hewan untuk dikurbankan. Untuk dikurbankan biha dengannya si hewan. Bermula yang kedua itu al-arja, hewan yang pincang, yang nyatalah oleh pincangnya si arja, sekalipun adalah hasil pincang baginya hewan, kita artikan, itu sabit di ketika membaringkannya hewan untuk dikurbankan dengannya hewan. Kenapa bisa pincang? Bisa babit tirabiha, dengan sebab bergoncangnya atau meronta-rontanya si hewan. Artinya hewan pincang nggak sah jadi kurban. Walaupun pincangnya dengan sebab ketika kita merebahkannya. Kita pegang pisau merebahkannya, dia meronta-ronta, akhirnya pincang. Tetap nggak boleh kan? Harus diganti berarti. Nah, kita lihat nih. Wasani ay minal arba'ati lati la tujzi'u fi dhahaya. Bermula ucapan syarih wasani, dan bermula yang kedua, artinya daripada empat yang tidak boleh ya dalam jadi hewan kurban. Arja bil maddi. Qauluhu al bayinu arjuha, yang teranglah oleh pincangnya. Ay bihaisu tasbiquha sawahibuha ilal mar'a. Bagaimana pincangnya terang? Sekira-kira mendahului akannya si pincang sawahibuha oleh teman-temannya ilal mar'a kepada kebun. Watatakhallafa hiya anhunna, dan tertinggal ia. Watatakhallafa hiya, tertinggallah oleh dia si arja anhunna darinya sawahib. Jadi maksud yang jelaslah pincangnya, dia ketinggalan. Bihaisu tasbiquha, mendahului akannya oleh teman-temannya. Teman-temannya dahulu lebih cepat sampai ke kebun. Dia ketinggalan. Nah, itu namanya zahir pincangnya. Wa sayati muhtaradu zalika fi qauli syarih, akan datanglah oleh muhtarat demikian pada perkataan syarih, wala yadurru yasiru hadhil umur. Tidak mudaratlah oleh sedikit ini. Sedikit pincang enggak boleh. Bagaimana cara mengukur sedikit pincang? Wa dhabitul arjil yasiri an takunal arja'u la tatakhallafu anil masyiyati bisababi arjiha. Bermula dhabit pincang yang sedikit itu bahwa adalah si pincang itu la tatakhallafu, tidak tertinggal ia anil masyiyah, dari hewan dengan sebab pincangnya. Fahina idzin, maka ketika itu dia tidak tertinggal, itu la yadurru. Ketika itu la yadurru, tidak mudarat ianya si pincang. Kama fir raudah, sebagaimana dalam raudah. Qauluhu walau kana husulul arajilah. Ucapan syarih, sekalipun adalah terjadi pincang baginya hewan, ghayatun fi admil ijza. Jadi walau ini ghayah, tetap tidak boleh hewan pincang jadi korban walaupun pincang ketika proses penyembelihan. Wa qauluhu, ucapan syarih bisa babit tirabiha, dengan sebab bergoncangnya hewan. Ai ikhtilajiha, ikhtilaj, meronta-ronta. Wahia tahta sikin, dan dianya hewan ketika itu di bawah pisau kan? Di bawah pisau meronta-ronta, patah kaki. Wa mislu zalik ma idza hasala laha bisababi waq'atiha 'inda zabhi wa nahwi zalik. Bermula misil demikian terjadi pincang dengan sebab bergoncang, itu mah bila hasil ianya pincang baginya sehewan, bisa babi waq'atiha, dengan sebab terjatuhnya sehewan 'inda zabhi, ketika menyembelih dan lainnya. Sebelum kita sembelih, kita jatuhkan dia, tiba-tiba
patah, tetap nggak boleh. Udah subuh ini. Allahu Akbar. Pas sejam. Memang lama prosesnya ini. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini tentunya banyak kekurangan. Saya juga belajar baca. Banyak kekurangan tentunya. Mungkin perlu kita ulang beberapa kali lagi kan. Atau mungkin kalau ada sahabat-sahabat yang ikut menyimaknya, dipersilahkan untuk meluruskannya. Atau boleh mengoreksi atau segala macam. Yang penting tujuannya supaya benar. Nah, karena tujuan kita belajar. Sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.